Jadi inilah kita udah mulai masuk ke kajian kelayakan investasi, ya, atau studi kelayakan proyek. Ya. Untuk kajian investasi, kelayakan investasi kali ini, saya akan menyampaikan salah satu metode kajian yang disebut dengan present worth atau net present value. Jadi namanya sama aja, present worth, net present value, atau dengan kata lain, metode nilai sekarang, ya, metode nilai sekarang. Nah, nanti kajian ini, ya, kajian investasi ini ada 4. Kita sampai di UTS, saya akan sampaikan 2, ya, mungkin nampak di tabel ini, ya. Ada NPV yang kita akan sampaikan pada hari ini, mungkin sekitar 2 atau 3 kali pertemuan kita baru selesaikan NPV, karena tentu enggak hanya satu contoh kasus nanti tidak cukup. Nanti saya akan sampaikan beberapa contoh kasus, ya. Kemudian nanti IRR, ya, IRR, dan NPV dan IRR ini, ya, kita usahakan sudah selesai sebelum ujian UTS. Ya, nanti yang akan diuji yang ini, NPV dan IRR, di samping nanti hitungan ekonomi teknik, ya. Terus setelah UTS kita usahakan masuk yang 2 ini lagi, yaitu BCR dan BEP. Ya, jadi ada 4. Nah, dan hari ini kita akan mengkaji masalah NPV. Jadi apa itu net present value atau present worth? Ya. Secara ilmu ekonomi, NPV dituliskan sebagai selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon. Maksud didiskon sini sudah ada dikalikan dengan faktor bunganya, ada rate-nya, ya, yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor. Dengan kata lain, NPV merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskon pada saat ini. Jadi sudah di present value kan, sudah dijadikan nilai value hari ini, ya. Jadi serangkaian kajian kita menghitung nilai hari ini, membandingkan antara satu metode dengan metode lain, antara satu alat dengan alat lain, yang kalau kita ingin membandingkan 3 alat, 4 alat, atau beberapa alat atau mesin atau metode, semuanya kita jadikan nilai hari ini. Nah, kemudian nilai hari ini, kalau dia melebihi 0, itu dikatakan investasinya layak. Ya, kalau melebihi 0. Kalau sama dengan 0, itu tidak untung dan tidak rugi, alias pulang modal. Kalau kecil dari 0, itu rugi. Rugi atau tidak layak. Nah, itulah kajian net present value. Jadi ingat, semua investasi, ya, mungkin ada suatu mesin usia ekonomisnya sampai 10 tahun, 8 tahun, tapi semuanya dijadikan present value, nilai hari ini, kemudian dibandingkan satu dengan yang lainnya. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi intisarinya seperti itu. Nah, walaupun definisinya banyak, ya di sini juga saya kutip beberapa definisi, tapi intisarinya tadi sudah saya sampaikan, bahwa di sini present worth analisis nilai sekarang, kan analisis nilai sekarang, ya, adalah konsep keekivalenan nilai dari seluruh arus kas relatif terhadap titik awal dalam waktu yang disebut sebagai sekarang. Jadi nilai sekarang. Artinya, seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar diperhitungkan terhadap titik waktu sekarang, pada waktu tingkat suku bunga umumnya atau MARR, yang MAR, ya. Nanti juga akan terjadi, ya. Terus dalam membandingkan alternatif
peralatan dengan menggunakan present word, ya, present word ini diperlukan jumlah tahun atau periode studi yang sama. Nah, artinya kalau kita menggunakan NVV, kita harus dalam suatu objeknya, ya, objeknya itu harus menggunakan periode studi yang sama, jumlah tahun yang sama, atau dikatakan sebagai kalau mesin dia usia ekonomis, ya, kalau kita beli mesin A, mesin B, usia ekonomisnya sama-sama 10 tahun, ya. Nah, kalau dia tidak, bagaimana? Ini ada lagi seandainya usia ekonomisnya tidak sama. Oleh karena itu, sebelum menyelesaikan, perlu diperhatikan terlebih dahulu apakah umur dari peralatan yang diperbandingkan sama atau tidak. Bila sama, maka dapat langsung menyelesaikan persoalan dengan menggunakan rumus present word. Ya. Tetapi, bila berbeda atau tidak sama, maka penyelesaiannya akan menggunakan kelipatan persekutuan terkecil, ya, dari umur-umur peralatan tersebut. Atau nanti kita menggunakan anual dan lain-lainnya, ya. Tadi sudah disampaikan, kita kutip lagi referensi mengenai kegunaannya apa net present value ini, ya. Jadi bagi sebuah bisnis, NPV bermanfaat untuk mengukur kemampuan dan peluang sebuah perusahaan dalam menjalankan investasi hingga beberapa tahun yang akan datang. Dikala nilai mata uang berubah dan berdampak pada cash flow perusahaan. Nanti mungkin akan lebih jelas kita melihat pada contoh-contoh kasusnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga, ini mungkin diulangi lagi bahwa jika nilai NPV lebih besar pada 0, maka investasi yang akan dijalankan diproyeksikan akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Jadi proyek direkomendasikan untuk dijalankan. Jika nilai NPV sama dengan 0, maka investasi yang akan dijalankan diproyeksikan tidak mendatangkan keuntungan maupun kerugian bagi perusahaan. Jadi perlu didiskusikan lebih lanjut mengenai keuntungan lain yang akan didapatkan jika investasi tetap dijalankan. Jadi ini NPV sama dengan 0, ya. Tetapi bila nilai NPV lebih kecil 0, maka investasi yang akan dijalankan diproyeksikan akan mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Maka investasi pasti, ya, yang menguntungkan tadi jika merugikan, maka hal tersebut bukan investasi, ya, sehingga proyek direkomendasikan untuk dibatalkan. Jadi setelah kita kaji, bukan sudah dijalankan dulu, setelah dijalankan tahu-tahu rugi, yang nggak bisa dibatalkan lagi, atau kalau dibatalkan pun sudah terlambat, ya, sudah berjalan sekian lama, kemudian ada komitmen dengan pihak lain, kemudian ada kontrak, nah, nanti kan timbul kerugian yang sangat besar. Jadi kalau seandainya kajian di awal mengatakan NPV lebih kecil daripada 0, ya, berarti kita bisa saja bahwa rencana proyek yang akan kita jalankan bisa kita batalkan. Nah, ini dia. Ini contoh perhitungan net present worth atau net present value. Ini nilai-nilai dalam ribuan rupiah, ya, nilai-nilainya. Nah, perhatikan tabel ini. Ini suatu investasi dari tahun 0 sampai 10, ya. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, seterusnya sampai tahun ke-10. Dalam suatu investasi ini disusun, ya, menjadi simpel seperti ini, ya. Ya, padahal ini tidak sesimpel ini. Jadi dalam suatu investasi ada modal, kapital. Jadi kapitalnya modal. Jadi misalkan dalam menginvestasi suatu alat berat, eskavator, bulldozer, tentu ada membeli alatnya, atau investasi suatu
perumahan, properti, ada pembelian lahan, ya, dan lain-lainnya yang dikatakan kapital. Jadi ini sebelum bergerak pada tahun 0, pada tahun sekarang kita sudah keluarkan modal sebesar 65, katakanlah ini 65.000 atau 65 juta, mungkin lebih tepatnya investasi ini untuk sekarang bukan dikatakan dalam ribuan rupiah, dalam jutaan lebih tepat mungkin ya, 65 juta, katakan gitu ya. Nah, tentu di tahun 0 ini ya, yang diperhatikan tabel sebelah sini dulu ya, yang diskontitnya itu nanti ya. Ya. Di tahun 0 ini tidak ada belum ada biaya lain, cuma ada kapital, ada modal. Benefit juga belum ada, jadi cost belum ada, benefit belum ada. Di tahun pertama ada penambahan modal atau penambahan investasi. Pertama investasi 65, kalau dalam juta 65 juta, investasi lagi 25 juta. Ya. Tetapi di tahun pertama kita ada cost. Ya, cost itu adalah biaya yang harus dikeluarkan selain modal. Misalkan kita sudah keluarkan modal membeli suatu mesin, tahu-tahu ada cost ya. Cost itu ada biaya maintenance-nya, biaya operasionalnya, bensinnya ada dan lain-lain ya, operatornya ada, itu sebesar 2 juta katakan. Ini mungkin dalam bulan, dalam tahun bisa ya, mau dalam bulan atau dalam tahun ya. Dan pada kita katakanlah tahun ya, di tahun pertama kita sudah ada income, benefit, dia sudah ada hasilnya 4 juta katakan, kalau dalam juta ya, sudah ada 4 juta ya. Kita susunlah seperti ini. Nanti kalau di PR atau tugas lah ya, ini kan ini lingkupnya agak besar, dibuat contoh kasus dalam bidang jasa konstruksi, dibuat soal ceritanya apa saja gitu ya, kapitalnya apa saja, investasi alat beratnya apa saja, atau properti atau apa ya. Kemudian pada tahun kedua kita keluarkan 10 ya. Ya, kalau juta 10 juta itu tambahan investasi lagi. Ya. Nah, terus kita butuh cost 5 juta dan sudah ada benefitnya 15 juta. Untuk tahun ketiga sampai tahun ke-10 kita sudah ada, tidak ada lagi tambahan investasi. Tapi cost tetap ada. Ya, baik itu usaha di bidang apa saja tetap ada cost ya. Biaya perawatan, maintenance, biaya operasional tetap ada nih. Ya, tetap ada. Jadi tahun ketiga ada cost 7, mungkin selanjutnya saya sebut juta aja ya, 7 juta, benefit 22 juta. Tahun keempat ada cost 8 juta, benefit 28 juta. Tahun kelima 10 juta costnya, benefitnya 40 juta. Terus tahun ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 sampai tahun ke-10 ya, ada cost 25 juta, benefitnya 40 juta. Ya, kalau kita jumlah benefitnya 340 juta. Ya, kalau kita jumlah ya. Kemudian costnya 115 juta, kapital 100 juta. Kalau perhitungan bukan ekonomi teknik, ini sudah untung ini ya, 215 sudah untung 125 ya, 125 juta. Itu kalau bukan perhitungan ekonomi teknik. Tapi seperti kuliah di awal, ada time value of perhitungan ekonomi tekniknya. Ini bisa untung, tetapi tidak sebesar itu, atau bisa pulang modal, atau tidak untung. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak ada keuntungan. Ya, mengapa demikian? Semua itu tergantung diskon faktor, tergantung rate ini. Ya, kalau rate-nya 10% bagaimana? Apakah ada untung atau tidak? Kalau rate-nya naik lebih tinggi, bagaimana? Jadi semuanya akan bisa berubah
dari untung menjadi pulang modal dan menjadi rugi, semuanya tergantung rate di sini yang diskon faktor. Ya, jadi ini disusun seperti ini. Jadi soal cerita disusun seperti ini. Kemudian cara menghitungnya, ya, cara menghitungnya seperti apa? Nah, kalau kita sudah menentukan, misalkan kita sudah tentukan rate-nya 10%, diskon faktornya 10% ya. Setelah kita tentukan, kita susun satu tabel lagi di sebelah kanan. Tabel ini adalah semua kolom dikalikan dengan tingkat suku bunga, faktor daripada tingkat suku bunga. Jadi faktor tingkat suku bunga ini diambil, ini dari mana datangnya? Diambil, hitunglah ya, hitunglah P diketahui F ya. 1 tahun 0 dia sama dengan 1, hitunglah P diketahui F ya. Tahun pertama itu 0,90. Ini dilihat dari tabel bunga ya. Ini dari tabel bunga dilihat. Kemudian yang ini hitunglah P diketahui F 10%, tahunnya N-nya sama dengan 2 ya, yang kita pelajari kemarin. Jadi karena sudah pelajari yang present value, maka itu saya ambil contoh kasus yang sudah kita pelajari. Nah, setelah disusun sampai tahun ke-10, ini hitunglah P diketahui F 10%, N-nya 10, didapat faktornya 0,385. Ini juga dilihat di tabel. Ya mungkin tidak perlu saya ulang-ulang lagi melihat tabel, nanti coba dilihat di tabel aja ya. Ini angkanya. Kemudian yang kapital ini ya adalah kapital dikalikan dengan diskon faktor. 1, 65 dikali 1, 65. Kemudian 25 dikalikan dengan diskon faktor 0,9 pada tahun pertama ya. 0,909 menjadi 22,73. Dan kemudian ya yang 10 juta dikalikan dengan 0,826 didapat 8,26. Ya, ini karena tidak ada 0 kali dengan diskon faktor, ini tidak diisi, ini 0 semua. Begitu juga dengan cost. Ya, cost pertama ini tidak ada, berarti ini 0. Yang kedua, 2 juta dikalikan dengan 0,909, 1,82. Kemudian terus 5 juta dikalikan dengan 0,826, berarti 4,13 juta. Begitu juga dengan 3 juta dikalikan dengan 0,751, sama dengan 5,26 juta. Sampai tahun ke-10, 25 juta kos ini, ya, kos 25 juta, dikalikan dengan 0,385, sama dengan 9,63. Ini sudah selesai yang cost. Kemudian kolom yang benefit. Dengan cara yang sama, kolom benefit dikalikan dengan kolom diskon faktor. 4 kali 0,909 sama dengan 3,636. Kemudian 15 juta dikalikan dengan 0,826 sama dengan 12,39. 22 juta dikalikan dengan 0,751, 16,522 juta, ya. Sampai tahun ke-10 juga, yaitu sebesar 40 juta dikalikan dengan 0,385 sama dengan 15,4. Kemudian di sini ada net benefit, ya. Kolom yang paling ujung, net benefit itu adalah benefit bersih netnya. Berarti ini dia adalah sum daripada cost. Kalau cost dia minus, capital dia minus, cost dia minus, benefit plus. Jadi jumlah yang tiga ini, capital, cost, dan benefit. Cuma yang pengeluaran adalah capital dan cost. Untuk capital dan cost itu menggunakan tanda negatif, sedangkan benefit menggunakan tanda positif. Negatif 65, negatif 0, positif 0, sama dengan minus 65 juta. Kapital negatif 22 pada tahun pertama, ya, negatif 22,73 juta, negatif 1,82 juta, positif 3,636 juta,
didapat ya, disamkan, dijumlahkan menjadi minus 20,91. Begitu juga pada tahun kedua ya, negatif 8,26 karena kapital, negatif 4,13 karena cost, positif 12,39 karena benefit, keuntungan. Maka didapat 0 ya, ini dijumlahkan kebetulan 0 ya. Untuk tahun ketiga tidak ada kapital tapi ada cost. Cost masih negatif ya. Kalau cost negatif, negatif 5,26, positif 16,522, maka net benefit adalah 11,27. Tahun keempat juga demikian, negatif 2,46, positif 19,124, maka net present value adalah 13,66. Nah, sampai tahun ke-10 ya, cost-nya adalah negatif 9,63, benefitnya adalah 15,4, didapat net benefit adalah 5,78. Kemudian ini disam, net benefit disam, inilah yang dikatakan NPV ya. Jadi NPV itu adalah 29 positif sini ya, positif 29,60. Berarti investasi ini layak karena lebih besar daripada 0, sebesar 29,6 juta ya. Tadi kalau perhitungan yang bukan perhitungan dipengaruhi oleh waktu atau bukan perhitungan ekonomi teknik, ini ada benefit 125 juta. Tetapi dalam perhitungan ekonomi teknik ya, dengan diskon faktor 10%, keuntungan 29,6 juta. Jadi bukan 125 juta. Jadi membedakan ya, membedakan suatu investasi mana yang perhitungan ekonomi teknik dan mana yang bukan. Jadi kalau yang bukan modal 100 kita jual 150, untung 50, padahal untung belum tentu 50. Ya, karena dipengaruhi, kenapa belum tentu? Karena dipengaruhi oleh diskon faktor. Nah, untuk PR pertama, jadi PR pertama ini mahasiswa diminta menyusun sebuah atau suatu bidang usaha di jasa konstruksi. Ya, tadi saya sudah katakan mau properti, mau bulldozer, mau eskavator, atau mungkin investasi apa saja. Ya, tentukan sendiri dan semua datanya, termasuk diskon faktornya berapa. Dibuat contoh kasus. Tentu ya yang sedikit ya di atas ini ya, ini sudah dikelompokkan dalam bentuk yang sangat simpel. Ini sudah ya, sebenarnya cost itu macam-macam cost ini ya. Cost itu bisa tadi saya katakan bahwa 2 juta ini yang cost ini bisa di sini biaya operasional, biaya maintenance, perawatan, bisa biaya bensin, biaya apa saja, itu yang masuk dalam cost. Jadi biaya ini banyak dikelompokkan jadi satu, yaitu cost ya. Kapital juga demikian, investasi awal itu bisa jadi ya, kalau properti membeli lahan ya, bisa jadi membeli membayar hal-hal tertentu ya, ya mungkin biaya-biaya yang berkaitan dengan investasi penebangan lahan ya, land clearing dan lain-lainnya bisa di sini semua, atau pada tahun berikutnya terjadi penambahan. Nah, coba dibuat contoh-contoh kasus seperti itu ya, kemudian ditentukan diskon faktor, kemudian dianalisis apakah studi ini, investasi ini masih layak apa tidak ya. Ini tuh contoh untuk PR1 ya, untuk PR1. Kemudian kita lihat di sini, saya ke Excel-nya ya, ke Excel. Kita akan coba menghitung dengan Excel ya. Di sini ya. Metode perhitungannya tidak satu, dia ada beberapa metode
perhitungan ya. Dari sini ya, ini agak ya, mungkin saya perkecil dulu ya. Nah, ini berbesar sedikit, takutnya tidak kelihatan. Nah, ya. Tadi ini sudah saya tabelkan. Jadi tadi kita sudah menjumlahkan ya, sum daripada ini didapatlah bahwa 29,6 sekian juta itu ternyata positif, jadi layak ya, ternyata layak. Kemudian kalau kita ingin coba menghitung dengan Excel ya, dengan Excel, rate-nya tidak perlu kita kalikan dulu. Jadi kita tidak perlu menyusun tabel ini ya. Jadi kalau kita dengan Excel ini kita tinggalkan, nanti ada PR2, kita akan coba menghitung dengan Excel. Jadi dengan Excel langsung aja kita menyusun net benefit ya, net benefit yang sebelum diskon faktor, sebelum rate. Ini ada net benefit ya, NB-nya. Ini. Oke, ini NB. Nah, NB ini saya beri tanda hijau ya. Ini hijau ya. Background hijau. Kita susun di sini. Jadi kita karena tidak ada tabel ini, langsung MB-nya 65 minus, karena kapitalnya minus, cost minus, benefit plus ya, benefit sebelum rate ya. Ini dapat minus 0,65. Kemudian kapital minus 25 minus 2 plus 4 didapat minus 23, minus 10 minus 5 plus 15 0, minus 7 plus 22 itu sama dengan plus 15, didapat plus 15, kemudian minus 8 plus 28 didapat 20 ya, plus 20. Sampai dengan tahun ke-10 cost adalah minus 25 plus 40 didapat plus 15 ya, plus 15. Kemudian setelah disusun sebelum rate, nah, katakanlah rate-nya adalah 10% ya. Tadi soal kan 10%, rate-nya 10%. Maka saya zoom yang ini aja biar nampak jelas ya. Saya zoom lagi ini. Ya, ini sudah lebih besar. Di Excel sudah ada fasilitas. Kita ambil sama dengan ya, NPV, boleh huruf besar, boleh huruf kecil, kemudian buka kurung. Di sini ada cetak tebal rate. Kita ambil rate-nya 10%. Rate 10% ya. Kemudian titik koma, value ya. Value kita mengambil selain tahun 0 ya. Dari sini kita ambil value-nya, kita blok, kemudian tutup kurung ya. Itu kurungnya kenapa tidak jalan ini? Kita ulangi, tutup kurung kenapa tidak jalan? Oke. NPV buka kurung 10% value belum tepat. NPV buka kurung rate ya, value ini belum selesai sudah lepas, baru dilepas, tutup kurung plus, karena dia tahun 0 ini kan 1 ya, tahun 0 diskon faktornya adalah 1, maka langsung kita plus
minus 0,65 karena minus 65 juta dikalikan dengan 1. Jadi langsung plus minus 0,65 yaitu R9 ya pada koordinat R9, kemudian enter. Nah, didapat 29,61848. Jadi kalau kita hitung dengan Excel seperti ini ya. Yang tadi kalau kita hitung dengan tabel ini sama. Yang tadi kapital kalau dijumlah ya, kemudian cost dijumlah, kemudian benefit dijumlah. Benefit adalah plus ya, kurangi minus cost minus kapital, dari semua sum ini ketemu juga. Jadi ini juga ketemu, sum dari atas juga ketemu 29,6. Kita kembali ke ini dulu, ke ya sini dulu. Tadi ini saya ingin mengatakan bahwa kalau di jumlah ya plus 185 minus 60 minus 95 juga sama. Kita sum dari atas juga sama, yaitu 29,6 ya. Ini Excel yang tadi saya copy ke sini ya. Ya, dengan Excel kita dapatkan 29,61 ini dalam settingannya dolar ini ya. Belum di setting ke rupiah. Oke. Nah, sekarang kita ingin melihat time value of money-nya itu. Letaknya di mana? Kita ingin melihat di sana. Tadi diskon faktor adalah 10%. Ya, diskon faktor. Nah, tadi dikatakan belum tentu ya itu layak kalau seandainya terjadi perubahan tingkat suku bunga. Jadi kalau diskon faktornya berubah, belum tentu layak. Bisa sangat layak atau bisa pulang modal, atau bisa jadi tidak layak. Nah, dengan diskon faktor 10%, didapatlah 29,61848. Ini. Kalau diskon faktornya kita rubah, ya, kita coba di Excel kita rubah, ya. Misalkan kita ini, jadi saya ambil Excel yang tadi, ini kita rubah, ya. Ini didapat 29,611. Ya. Misalkan diskon faktornya 11%. Ini saya biar enak. Inilah. Ini aja. Ini kecilin. 11% ya. Nah, yang tadi 29 menjadi 23. Jadi ini apa masalah? Sebentar. Oke, ya. Jadi kalau tingkat suku bunga kita naikkan, ya, saya pertebal aja nih, pertebal. Hurufnya kalau perlu kita perbesar biar jelas, ya. Kalau saya jadikan 11%, ini NPV-nya semakin kecil, ya. Tadi 29 jadi 23, sekian. Saya rubah lagi, 12% menjadi 17. Artinya apa? Kalau tingkat suku bunga atau diskon faktor semakin tinggi, usahanya semakin keuntungan semakin kecil. Maka tuh kalau tingkat suku bunga di komersial atau tingkat suku bunga di bank semakin besar, semakin sulit kita melakukan usaha di sini. Kita naikkan lagi 13% menjadi 12%. Tadi ini ada kesalahan, ya, 12% menjadi 17, ya. Kita tingkatkan lagi, kita naikkan diskon faktor 13, ya, tinggal 12, kemudian 14 kita naikkan lagi, ya, hanya 7, NPV-nya cuma 7. Kalau 15 bagaimana? Ya, 15 tinggal 2. Kalau 16 bagaimana?
minus, ya. Berarti ini investasinya tidak layak karena sudah minus. Jadi dengan tingkat suku bunga ya semakin tinggi, maka investasi semakin tidak layak. Kalau ini naik lagi semakin tidak layak. Ini sudah minus 1,427 juta. Ya, kalau ini semakin tinggi, tingkat suku bunga semakin tinggi, maka investasi semakin tidak layak. Ya. Kalau gitu kita kembali lagi ke PowerPoint tadi. Nah, di PowerPoint ini saya ambil dari Excel tadi, ya, dari Excel saya ambil bahwa kalau 10% dia layak 29,6 juta, 15% tadi 2,88 juta masih layak, ternyata 16% sudah tidak layak. Nah, dengan kita sudah memahami ini, maka diharapkan mahasiswa sudah bisa mengerjakan PR2. Jadi PR2, contoh usaha jasa konstruksi yang tadi, ya, contohnya masih yang atas yang tadi itu, tentukan pada rate berapa persen menunjukkan tidak untung dan tidak rugi. Kapan dia nol? Ya, kapan dia nol? Kemudian kapan dia rugi? Jadi sudah melebihi sekian. Kalau ini 16% sudah rugi, tapi nolnya kapan? Tentu untuk menentukan nol itu ada metode tersendiri. Tapi sebelum kita pelajari metodenya, kita dengan trial error di Excel. Jadi kita coba di Excel aja, ya. Kita trial di Excel. Di Excel bisa kita coba. Tadi 16,16%, kalau 15,5 apakah masih layak? Ya, ternyata 0, sekian ya. Kita mungkin komanya kita perbanyak dulu. Ya. Kita perbanyak dulu supaya ini masih positif. Kalau masih positif berarti masih bisa diperbesar. 55 ya. 55 masih juga positif. Misalkan kalau kita ganti 565 masih ya 565. Kalau kita ganti 575 bagaimana? 575. Oh, sudah merah. Kalau sudah merah berarti dia di 5,65 ya. 5,65 karena masih positif, kita naikkan ini 5,66 ya. Nah, tinggal 0,00 sekian. Masih positif, bisa kita perbesar lagi. Kita perbesar lagi 5,665 misalnya itu. Sudah negatif. Jadi jangan 5, kita ganti dengan 4. Katakanlah gitu ya. 4. Masih negatif, negatif ya. Kalau dia negatif berarti kita perkecil ya. Negatifnya agak besar. Kalau 3 bagaimana? Misalnya gitu ya, 3. Nah, ini sudah 0,00668. Jadi tergantung kita, kalau ambil 3 digit ini sudah 0 ya. Kalau digitnya 3 dia sudah 0. Misalkan kalau kita ambil digitnya 3 ya, ini sudah 0. Oh, 0,001 ya. Ya. 2 digit ini sudah 0 ya. Nanti mahasiswa akan kerjakan tergantung contoh kasusnya ya. Contoh kasus masing-masing. Tentu ada kapitalnya, ada diskon, ada cost-nya, kemudian ada benefitnya berapa, disusun aja. Ya, tentu akan berbeda angka-angka dibandingkan dengan yang ini ya. Oke, jadi ini dan mungkin saya cukupkan dulu ya materi saya hari ini, tapi masih ada PR3. Jadi masih ada PR3 itu saya minta tonton ada studi investasi di YouTube saya, akun YouTube saya, atau nanti saya kirim ya, selesai kuliah nanti saya kirim
linknya. Ini untuk minggu depan, ya insya Allah minggu depan investasi net present value juga, tapi menggunakan annual. Jadi ini ditonton, mahasiswa diminta membuat resume isi videonya. Jadi kita masih dalam konteks net present value, ya net present value. Nah, oke, berarti saya tidak teruskan ke contoh kasus kedua, net present value. Kalau saya teruskan memakan waktu cukup panjang. Tadi Bu Yuli memberi waktu, ini sudah 1 jam. Bu Yuli lupa mengingatkan. Ya, untung saya ingat tadi. Ya, ini sudah 1 jam. Ya, berarti materi saya cukupkan dulu. Sekian, kita langsung masuk session tanya jawab sebelum ke Bu Yuli. Atau Bu Yuli bisa dipandu untuk session tanya jawab. Silakan Bu Yuli. Baik, terima kasih kepada Pak Roni yang sudah menyampaikan materi kuliahnya hari ini. Untuk adik-adik yang mau bertanya, dipersilakan. Tadi di awal kuliah saya sudah menyampaikan bahwa bisa session tanya jawab, bisa menyampaikan resume, ya. Nah, coba sebelum saya tunjuk orangnya, silakan siapa yang mau sampaikan resume kuliah hari ini dari awal sampai akhir. Saya sudah sebelumnya saya tidak tahu masalah ini. Dengan adanya kuliah hari ini, saya yang saya ketahui apa, ya? Mungkin hanya 1, mungkin 10 bisa diketahui. Silakan, ya, silakan menyampaikan resume karena saya kira sangat bermanfaat ya menyampaikan resume itu. Oh, rupanya kami dapat menilai bahwa mahasiswa tingkat pemahamannya sudah sampai di mana gitu. Ya, silakan sampaikan resume dulu. Kalau mau bertanya silakan bertanya nanti. Ya. Siapa mau duluan? Carla, Pak. Iya, bagus. Silakan, Carla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Carla akan menyampaikan resume perkuliahan ekonomi teknik kita hari ini, yang dimana yaitu tentang analisa kelayakan proyek. Yang pertama tadi yaitu tentang NPF, di mana NPF itu merupakan selisih pengeluaran dan pemasukan yang sudah diskonisasi dengan menggunakan opportunities cost of capital, atau intisarinya NPF itu adalah merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang, yaitu NPV, membandingkan ya? Secara NPV. NPV, V bukan F, NPV. NPV, yaitu dengan bahasa yang lebih mudahnya itu membandingkan yang satu dengan sesuatu yang di masa akan datang. Karena NPV itu ada yang lebih dari 0. Berarti kalau lebih dari 0 yaitu tidak untung atau yaitu adalah tidak rugi. Atau dengan kata lain, sama dengan kalau 0. untuk NPV yang sama dengan 0 itu pulang modal. Terus kalau yang NPV-nya itu sama dengan kurang dari 0, berarti itu merugikan. Tidak layak. Ya. Ya, Pak, tidak layak. NPV ini bermanfaat untuk mengukur kemampuan dan peluang sebuah perusahaan di mana untuk menjalankan investasinya berupa data-data yang ada. Kemudian ada ditulis di situ tadi, dikala mata uang berubah dan berdampak pada cash flow perusahaan. Nah, Pak, dari resume yang saya dapat tadi tentang NPV ini, saya mau tanya, Pak, tadi di slide Bapak kan ada tertulis tuh, Pak, kalau mau bertanya, Pak, tentang kalau misalnya mata uang lagi naik, itu kan berpengaruh terhadap perekonomian. Kalau untuk di perekonomian ekoteknik itu sendiri, bagaimana cara kita sebagai engineer untuk menghadapi kenaikan mata uang tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, bagus sekali Carla telah menyampaikan. Ya,
Ya mungkin tadi ada sedikit koreksi ya, NPV, Net Present Value ya, itu saya koreksi sebelum saya menjawab pertanyaannya. Kemudian tadi dikaitkan dengan mata uang. Mungkin ini sudah menjawab pertanyaan, mata uang naik gitu. Secara langsung kalau rupiah menguat ya, itu secara langsung tidak ada pengaruh terhadap usaha ini. Yang ada pengaruh usaha yang langsung ya, secara langsung. Tetapi yang tidak langsung bisa dengan rupiah menguat, ya tentu ya diskon faktor tingkat suku bunga di bank kan jadi kecil. Kalau diskon faktor jadi kecil, itu usaha sangat menguntungkan, sangat menguntungkan. Jadi usaha itu ya, suatu usaha sangat tergantung kepada diskon faktornya. Ya, diskon faktornya. Jadi bukan rupiah naik atau turun. Tingkat suku bunga komersial atau tingkat suku bunga di bank. Kalau tingkat suku bunga sangat tinggi, itu akan sepi dunia usaha. Kalau tingkat suku bunga kecil, itu dunia usaha akan ramai. Ya, bisa dipahami, Carla? Bisa, Pak. Ya, bagus. Carla udah menyampaikan tadi. Ya, ya bagus sekali. Semoga bisa dicontoh sama yang lain. Ya, silakan lainnya. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, Agit. Ya. Berarti, Pak, kalau misalnya mata uang tuh berarti nggak berpengaruh, Pak, sama perusahaan itu kan, Pak? Berarti cuman dari persen itu uang keuntungan dari bank itu aja, Pak? Saya tidak mengatakan tidak berpengaruh. Secara langsung, bisa dibedakan. Secara langsung, dunia usaha tergantung tingkat suku bunga. Kalau mata uang menguat, misal rupiah menguat, otomatis ya tingkat suku bunga kan akan turun kan? Berarti secara tidak langsung iya. Jadi saya menyampaikan secara langsung tidak, ya. Bisa dipahami nggak nih? Jadi kalau rupiah menguat, kemungkinan tingkat suku bunga komersial kan menurun. Berarti dunia usaha akan ramai karena sangat menguntungkan mengadakan investasi dengan tingkat suku bunga yang kecil. Ya, dibandingkan dengan tingkat suku bunga yang besar, ya kan? Ya. Bisa, Saudara Agib, ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Makasih, Ya. Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lainnya, rangkuman, coba sampaikan rangkuman. Jadi mungkin yang sering menyampaikan rangkuman, buat kami sama asisten itu ada catatan khusus ya. Kami ingin melihat, jadi kami menilai mahasiswa bukan dari PR saja, ya ujian aja. Ada kami nilai, ya salah satunya seperti ini, presentasi seperti ini. Jadi berdialog. Jadi setiap kuliah kami ada catatan-catatan kecil ya, bahwa wah ini mahasiswanya kayaknya sudah paham, yang si A nih, ya atau si B sudah paham. Dengan dia bisa menjelaskan apa yang telah dipahami selama kuliah yang lebih kurang 1 jam ini, ya. Nah, tentu cukup sekian dulu. Nanti sampai ketemu lagi dengan saya pada pada contoh kasus yang berikutnya. Ya, dilanjutkan aja sama Ibu Yuli. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, saya lanjut. Masih ada sekitar 30 menit waktunya. Saya membahas sedikit masalah PR yang pertama yang minggu lalu. Bentar, coba saya share ya. Sudah keluar belum PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah? Udah, Bu. Oke. Saya sampaikan sedikit. Ini ya soalnya yang dikasih Pak Roni minggu lalu. Yang soal yang di atas. Iya, Bu. Ya. Yang pertama, saya ingatkan kembali bahwa wajib membuat cash flow. Nah, dari mahasiswa yang mengerjakan tugas, itu dari ketiga kelas hanya 4 orang yang mengerjakan cash flow-nya. Ya, saya ingatkan sekali lagi, yang tidak membuat cash flow tidak akan dikoreksi. Minggu kemarin sudah disampaikan. Ternyata
masih ada yang tidak membuat cash flow. Ya. Kemudian yang kedua, ada mahasiswa yang mengerjakan cash flow-nya. Saya lupa namanya, di kelas C juga ada 2 orang. Itu cash flow yang dia bikin tuh salah. Jadi dia mungkin ambil cash flow dari punya Pak Roni, dari PowerPoint-nya Pak Roni, tetapi yang dia comot itu salah dengan jawabannya. Oke, di sini saya coba perhatikan PowerPoint yang saya keluarkan. Yang di atas, yang ini adalah soal, kemudian yang di bawah ini adalah jawaban. Analisa dari cash flow-nya. Kira-kira dari yang di bawah ini bisa dipahami nggak maksudnya saya bikin cash flow seperti ini? Untuk dijelasin aja lagi, Bu. Gini, kemarin kalian sudah belajar ada yang namanya nilai sekarang, kemudian ada nilai yang akan datang, kemudian ada yang namanya anual. Oke, saya hari ini coba fokus dengan nilai sekarang dan nilai yang akan datang. Untuk nilai sekarang, itu simbolnya adalah P, yang ini. Ya. Bu, Ya, bisa diperbesar, Bu. diperbesar sebentar. Udah nampak? Belum? Nampak, Bu. Nampak? Saya mau bahas yang punya yang soal minggu lalu dulu. Nanti saya kasih contoh satu. Ini adalah P, ya. Ini adalah P yang di depan di tahun ke-0 itu adalah P. Kemudian di soal itu diketahui ada angka 10.000 di tahun ke-5 dan 10.000 di tahun ke-6. Nah, dari yang tugas Pak Roni kemarin itu apa namanya? Cara pertamanya yang diberikan dan dijelaskan Pak Roni adalah yang ini. Jadi maksud yang cara pertama diberikan Pak Roni adalah 10.000 di tahun ke-5 bersifat tunggal. 10.000 di tahun ke-6 bersifat tunggal. Karena dia tunggal, maka yang 10.000 di tahun ke-5 adalah F. Kemudian 10.000 di tahun ke-6 adalah F. Jadi untuk menghitung nilai P, itu formula yang kita pakai adalah F dikali dengan hitunglah P diketahui F. Kemudian I nilainya N. N-nya kenapa 5? Yang ini yang 10.000 yang ini adalah untuk yang ini, yang tahun ke-5. Yang tahun ke-5. Kenapa dia N-nya adalah 5? 1, 2, 3, 4, 5. Jarak antara tahun ke-5 ke tahun ke-0 adalah 5. Untuk N-nya, untuk yang N ini ya. Kemudian untuk yang di tahun ke-6, itu 10.000 dikali hitunglah P diketahui F, 10% N-nya adalah 6. Jangan sampai terbalik antara P per F dengan F per P. Kemarin kalau nggak salah saya sudah ada tabel ini ya yang dikasih Pak Roni. Kalau saya mengingatnya, khusus untuk yang formula kita pakai dengan tabel bunga, itu bagian atas adalah yang ditanya, yang ini. Sebentar, nih. Bagian atas adalah yang ditanya, yang di bawah adalah yang diketahui. Jadi kalau untuk yang tadi, sebentar. Nah, untuk yang tadi ini, yang diketahui adalah F di tahun ke-5 dan F di tahun ke-6. Yang ditanya adalah P. Maka formula yang kita pakai, hitunglah P diketahui F. Coba untuk yang ini bisa dipahami nggak? Karena kalau kalian tidak pahami ini, analisa kelayakan yang dijelasin Pak Roni hari ini, kalian nggak akan bisa kerjakan. Ya, dan untuk selanjutnya, saya dan Pak Roni akan meminta semuanya dikerjakan dengan formula ini. Artinya kalian semuanya harus mengerjakan dengan tabel bunga.
Ada yang mau tanyakan? Boleh dijelaskan sekali lagi, Bu? Yang mana yang kamu belum paham? Yang Yang mana? P tadi, Bu. P. Yang P. Yang mana? Yang P per F ini? Iya, Bu. Oke, saya coba gini ya, bentar. Kelihatan nggak yang saya share hari yang barusan saya share? Kelihatan, Bu. Oke. Saya ambil contoh yang lain ya. Ini yang ditanya adalah P. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Saya tanya 10 di tahun ke-0 ini apa? Kan kalian ada belajar P, ada belajar F, ada belajar A. Yang 10 ini apa barangnya? Apakah P, apakah F, apakah A? Kalian harus tahu dulu simbolnya. Kalau enggak, kalian enggak akan bisa formula mana yang mau kalian pakai itu kalian nggak tahu. Jadi kalian harus tahu di tahun ke-0 ini barangnya apa, tahun kedua barangnya apa, tahun keempat barangnya apa, tahun ke-6 ini barangnya apa. Yang tahun ke-0 ini apa? Saya tanya. P, Bu. Apa P? P. Kenapa P? Karena sekarang ya, Bu. Sekarang, gitu. Yang ditanya adalah, dari soal yang cash flow yang saya punya, yang ditanya adalah P-nya, Bu. P. Kalau diketahui P, terus formula yang kamu pakai, ada nggak formulanya yang P per P? Nggak ada, Bu. Nggak Ada, ada. Bu. Berarti salah. Ya. Kalau bukan P, berarti yang 10 di tahun ke-0 apa? Ayo. Ayo apa? Berarti kalau bukan P antara F dengan A. Maka 10 di tahun ke-0 adalah A. apa itu A? Kenapa Carla sebut itu A? Kenapa? Carla tahu nggak perbedaan antara F dengan A? Belum tahu, Bu. Belum tahu? Gini, kalau P dengan F, dia pasti tunggal. Ya, dia pasti tunggal, dia pasti satu. Musa Nah, nggak ada, Bu. kalau dia P dengan F, dia pasti tunggal. Tapi kalau dia A, dia nongol di sini. Sebentar ya, saya coba lagi. Iya, Bu. Oke. Udah kelihatan belum? Kalau saya coret gini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nampak? Oke, saya ulang ya. Oke, Bu. Yang namanya P dan F itu harus tunggal. Sudah? A adalah pengeluaran atau pemasukan seragam yang terjadi lebih dari satu kali dengan catatan tahunnya berurutan dan jumlah uangnya sama. Jadi kalau di cash flow ini tidak ada yang namanya A. Kenapa? Jumlah uangnya sama, ini 10, ini 10, ini 10, ini 10. Tetapi di tahun ke-1, ke-3, dan ke-5 tidak ada kegiatan. Berarti ini nggak bisa kamu bilang A. Paham sampai di situ? Paham, Bu. Oke. Kalau saya tambah di sini, ini ada 10 dan ini ada 10, maka
yang dari tahun ke-0 sampai tahun ke-4 itu adalah A. Besarnya A adalah 10, N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yakin? Jadi udah tahu Yakin, ya, yang mana F, yang mana A, yang mana P, udah tahu ya? Oke, balik lagi ke soal yang ini. Berarti yang ini, saya coba yang dari sini dulu. Yang ini, itu adalah F. Karena dia tunggal, ya kan? Saya mau menjawab P. Maka F ini yang diketahui adalah F. 10 formula yang saya pakai adalah hitunglah P diketahui F. Ya enggak? Ya, Bu. Nah, Iya, Bu. berapa nilai N-nya? N-nya 6. Kenapa 6? Masih ada yang ragu nggak yang ngitung kenapa N-nya 6? Enggak, Bu. Yakin? 6, Yakin. saya ulang untuk yang lain. Kenapa N-nya adalah 6,3%. Kemudian N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan ya, saya bikin tadi ya. Jelas ya? Jelas, Bu. Kenapa dia 6? Kemudian yang untuk tahun keempat. Tahun keempat itu adalah 10. Hitunglah P, diketahui F, I-nya 3%, N-nya adalah 1, 2, 3, 4. Paham? Paham, Bu. Paham, Yes. Bu. Di tahun kedua juga sama. N-nya adalah 1, 2. Nah, untuk di tahun ke-0, karena dia sudah berhimpitan dengan yang ditanya, maka yang ini adalah, ini nanti dilanjutin ya. Yang ini adalah hanya saya tambah dengan 10. Sebenarnya 10 P per F, 3%, N-nya 0. Kalau N-nya 0 berarti kan 1. Jadi saya tidak mau repot dengan tabel bunga. Kalau dia sudah berhimpitan dengan yang ditanya, kamu tidak perlu kalikan dengan tabel bunganya lagi. Tinggal kamu tambah aja nilai 10-nya. Ada yang mau tanyakan? Berarti hasilnya ditambah 10 nanti, Bu. Ya, jadi kan yang ini ditambah ini, ditambah dengan 10. Gitu. Ada yang mau tanyakan? Sudah paham, Bu. Tahu ya? Sama dengan hal yang ini, yang di bawah dulu. Saya mau yang ke bawah dulu. Nah, yang di bawah, ini sama ya. Berarti yang ini, N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang ini, 1, 2, 3, 4. Yang ini juga 1, 2. Nah, yang 10 ini, tinggal nanti kamu tambahkan dengan 10. Nanti jawabannya saya kasih di PowerPoint. Saya cuma mau jelasin cara kerjanya dulu. Ada yang mau tanyakan lagi? Untuk hari ini saya hanya mau membahas tentang P dengan F dulu. Yang A-nya nanti. Satu-satu dulu. Ini baru satu cara. Nanti ada cara kedua. Contoh. Kalau saya mau mengerjakan dua cara. Soal yang ini. Yang soal nomor 2 ini. Ini hampir mirip dengan yang PR kemarin, ya kan? Oke, kalau kalian sudah paham, formula yang untuk ini, kalian pakai yang mana? F per P nggak, Bu? Ya, hitunglah F, diketahui P. Di tahun 0 adalah P, di tahun kedua adalah P, di tahun keempat adalah P. Kenapa? Karena dia tunggal. Dan yang ditanya adalah F. Oke, cara pertama,
saya mau kerjakan dengan cara yang seperti yang Pak Roni kerjakan. Semuanya satu-satu nih saya bawa ke sini. Selesai cara pertama. Nah, cara kedua, yang di tahun keempat ini, saya pindahkan dulu dia ke sini. Baru saya bawa ke sini. Paham nggak maksudnya saya bilang? Paham nggak? Kurang paham, Bu. Oh, diuraikan Kenapa dia dulu tuh, Bu. dipindahin, Saya Bu? diulang, Bu. Nah, Yang dibawa tadi, Bu. Bentar ya. Bentar. Bingung kalau nggak di kelas. Oke, cara kedua nih ya. Yang 10 ini saya pindahkan ke sini. Jadi caranya 10 ini jalan dulu ke sini, baru dia nanti ke sini. Paham nggak? Kok bisa jalan deh, Bu? Gini, Nah, eh, gitu, Bu. ekonomi teknik nih, sebenarnya dari cash flow yang ada, itu terserah kamu mau kerjakannya kemana. Yang ini mau kamu bawa dulu mundur ke belakang, baru ke sini, boleh. Yang ini mau kamu jalankan ke sini dulu, baru ke sini, 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 boleh. Terserah, tapi hasilnya nanti harus sama. Makanya seperti contoh yang kemarin, yang contoh soalnya Pak Roni kan kasih 3 cara. Itu sebenarnya satu soal itu bisa kamu kerjakan lebih dari 3 cara. Nah, yang ini, contohnya yang ini nih. Nah, yang ini, cara ketiga ini maksud Pak Roni adalah yang di tahun kelima ini Pak Roni jalankan dulu dari tahun ke-6. Dari tahun ke-6, baru dia geser ke tahun ke-0, karena yang ditanya adalah di tahun ke-0. Jadi prinsipnya untuk ekonomi teknik, terserah kamu mau jalankan kemana yang diketahui, tapi tujuan akhir kamu adalah ke tahun yang ditanya. Jadi kalau untuk yang ini jawabannya sudah ada di sini. Yang 10 ini bergeraknya, ke tahun ke-6, hitunglah F diketahui P, N-nya adalah 1. Kenapa dia 1? Karena yang di tahun kelima ini bergerak dulu dia ke tahun ke-6. Sudah? Kemudian, Sudah, Bu. karena dia belum sampai ke tahun ke-0, maka tabelnya harus kamu kali. Nih saya kali nih. Bukan ditambah ya, saya kali. Kenapa saya kali? Karena yang di tahun kelima itu baru di tahun ke-6. Belum sampai di tahun ke-0. Jadi kalau dia belum sampai tujuannya, dia harus dikali. Pengalinya adalah, hitunglah P diketahui F, 10%, N-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, yang di Insyaallah, tahun kelima ini sudah sampai di tahun ke-0, berarti kan udah selesai. Ini udah selesai ya. Karena dia sudah selesai, maka kita tambahlah dengan 10.000 di tahun ke-6. Ini tanda tambahnya. Jadi tahu ya, bedanya kapan dia dikali, kapan dia ditambah. Nah, yang ini nih sebenarnya kalau saya sih ngerjainnya yang ini saya pilih. Yang ini nggak usah lagi. Langsung dikali aja. Sebentar. Saya edit. Nah, yang ini adalah yang di tahun ke-6. Karena dia tunggal, maka dia adalah F. Yang ditanya adalah di tahun ke-0, P. Maka formula yang kita pakai, hitunglah P diketahui F. N-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang mau tanyakan? Tidak, Bu. Yakin? Sudah bisa? Yakin? Dari PR yang kumpulkan kemarin, kalau diminta satu cash
flow itu kerjakan dengan beberapa cara, sebenarnya kamu bisa koreksi jawaban kamu benar atau enggak. Dengan cara tiga-tiganya hasilnya sama. Paling kalau misalnya berbeda tuh hanya belakang koma. Jadi ada beberapa mahasiswa bikin 3 cara, dia hitung dengan tabel, mungkin salah lihat tabel atau salah tekan kalkulator. Masih ada mahasiswa yang misalnya cara pertama dengan cara ketiga tuh jawabannya sama. Tapi cara kedua, dia berbeda jauh, selisihnya sampai 1000. Berarti jawaban kamu salah, seharusnya bisa kalian koreksi sendiri. Kalau ada ketemu hal yang seperti itu. Penggunaan tabel masih ada yang belum bisa? Sudah, Bu. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti PowerPoint yang ini saya kasih. Nanti ini saya kirimin. Ini yang kemarin hanya 3 cara ya. Yang dijawab kemarin tuh sama Pak Roni hanya 3 cara. Ini udah saya bikin cara keempat, cara kelima. Nanti yang A coba dipelajari dulu. Nah, ini soal yang ini nanti saya kasih jawabannya. Ini sudah ada jawabannya, coba diperhatikan dulu. Kalau minggu depan masih ada yang mau bertanya, silakan. Ini udah saya jelasin semuanya. Kira-kira dari yang saya kasih ini ada yang kurang jelas nggak ya maksudnya? Saya coba berusaha menjelaskan jalannya dari mana ke mana gitu sebenarnya. Coba perhatikan yang cash flow yang ini, ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau tanya? Bu, boleh jelasin kapan dikali, kapan ditambah, Bu? Dikali kalau dia belum sampai di tujuan. Kayak yang ini. Yang ini. Mohon maaf, Bu, putus-putus. Nah, putus ya. Jaringan sepertinya. Dia kalau dikali, jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kalau dikali, kalau yang diketahui itu belum sampai ke tujuan. Artinya seperti yang saya jelasin di pen tadi, angkanya yang diketahui itu saya geser. Saya geser, contoh. Bentar, saya coba ini. Yang balik ke pen tadi ya. Bentar. Nah, yang ini. Nah, ini. Ambil contoh yang ini. Yang nomor 2 ini. Misalnya yang 10 ini, mau saya geser ke sini. Jadi kalau saya kerjakan satu aja dulu ya. Untuk yang di tahun keempat, maka F adalah, saya lagi ngerjakan yang ini ya. Iya, Bu. Perhatikan. Cara saya, yang F ini saya bawa ke sini dulu, baru saya bawa ke sini. Ya. Iya, Bu. F 10, hitunglah F diketahui P, I, N-nya adalah 1. Kenapa dia jadi 1? Karena yang ini saya jalankan ke sini dulu. Nah, ini kan dia bergerak di tahun ke-5, belum sampai di tahun ke-6. Dikali, ini saya kali, hitunglah F diketahui P, I, N-nya juga 1. Kenapa 1? Karena tadi posisinya udah tahun ke-5, saya jalankan ke tahun ke-6. Paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Dia sudah di tahun ke-6, maka saya tambah. Karena dia udah selesai. Saya tambah dengan yang ini. 10, hitunglah F, diketahui P, I, N-nya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini tadi, yang ini, kan sudah sampai nih ke sini nih. Ya, maka dia sudah Iya, Bu. selesai, maka dia karena dia sudah selesai, saya tambah. Saya tambah dengan yang ini. Saya tambah dengan yang terakhir. Bentar. Saya tambah dengan yang ini. 10. Gimana nih?
Hitunglah F diketahui P, I, N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Berarti Bu, Hah? cuman ada satu aja yang dipindahkan Bu. Yang... Terserah. Kamu Oh, mau salah yang satu ya Bu. boleh semuanya mau kamu pindahkan. Oh, kalau semuanya boleh, salah satu Boleh. boleh juga ya Bu. Boleh. Oh, gitu ya Bu. Kamu mindahkannya kemanapun itu terserah kamu. Tadi kan saya pindahkannya ke tahun kelima. Iya iya Bu. Iya, Kalau Bu. saya pindahkan ke tahun ketiga juga Ketiga boleh. boleh juga ya Bu ya. Boleh. Yang penting hasilnya nanti sama. Oke Bu, paham Bu. Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu untuk cara kedua ya Bu. Ya. Jadi kan kalau cara pertama tuh yang tahun keempat langsung kamu bawa ke tahun keenam, tahun kedua tahun langsung kamu bawa ke 6, tahun ke-0 kamu langsung bawa ke 6. Itu cara pertama. Cara kedua bisa jadi seperti ini. Nanti cara ketiga tuh terserah kamu mau jalanin kemana. Tapi kamu harus tahu dulu apakah itu F, apakah itu A, apakah itu P. Itu dulu yang pemahaman. Kemudian diingat lagi di formula adalah yang ini. Bagian atas adalah yang ditanya, bagian bawah adalah yang diketahui. Hitunglah F, diketahui P. Kalau P per F, hitunglah P, diketahui F. Berarti yang ditanya duluan yang di atas ya Bu. Ya. Kalau kamu salah menempatkan itu, kamu salah lihat tabel. Karena koefisien untuk P per F sama F per P di bunga yang sama dan N yang sama tuh beda angka. Ada lagi? Apakah ada? Atau nanti coba coba pahami dulu dari PowerPoint. Nanti PowerPoint yang dari Pak Roni juga dikasih. Yang dari saya juga nanti saya coba share. Coba dipahami dulu. Nanti minggu depan kalau misalnya ada pertanyaan boleh. Kalau memang tidak ada pertanyaan untuk minggu depan mengenai yang kita bahas hari ini, saya akan lanjut ke A. Karena yang A itu prinsipnya beda lagi. A itu dia bisa dirubah menjadi P, bisa dirubah menjadi F. Posisi P-nya di mana, posisi F-nya di mana itu berbeda. Makanya coba pahami satu-satu dulu. Ada yang mau tanyakan lagi? Tapi biasanya Bu, kalau dikasih soal gitu kan Bu, untuk yang ditanya tuh langsung dibuat di situ Bu. Enggak juga. Enggak juga jadi ya, bisa jadi nanti itu kan kalau yang contoh dari saya atau dari Pak Roni kan langsung dibikin P tanda Iya, tanya gitu ya. langsung Bisa dibikin jadi ya, Bu. nanti kami bikinnya X. Nah, kamu harus tahu X itu apa. Makanya pahami kapan dia dikatakan P, kapan dia dikatakan F, kapan dia dikatakan A. Ada Berarti lagi? harus tahu di awal dulu ya Bu. Iya. Bisa next-nya ya Bu. Ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Tapi itu penjelasannya nanti ada di PowerPoint kan Bu? Ada, nanti coba dilihat karena nanti yang saya bikin itu hanya kayak beda warna pena. Nanti kamu lihat di jawaban saya nanti pena yang sama dengan warna penanya nanti beda-beda. Coba pahami dulu lah. Nanti kalau memang yang PowerPoint yang saya kasih itu bisa kalian pahami, selanjutnya nanti PowerPoint-nya saya bikin kayak gitu lagi. Gitu. Oke Bu, ya Bu. Ada lagi yang mau tanyakan? Cukup jelas. Ya kalau untuk cara hitungnya udah bisa lah Bu, tapi yang penentuan F atau P-nya aja yang harus dipelajari lagi Bu. Oke. Coba mungkin kalau untuk kuliah virtualnya hanya seminggu sekali dan itu hanya 2 jam, coba belajar dari yang lain gitu. Maksudnya Google kan ada, YouTube kan ada, coba belajar dari situ dulu ya. Iya Bu. Iya Bu. Iya. Siap Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik. Jelas Bu. Oke. Jelas Bu. Oke, kalau begitu untuk hari ini saya tutup dulu ya. Terima kasih sudah hadir untuk kuliah hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Siap, Bu. Sehat-sehat selalu.